Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang basis data ya. Sebelum kita masuk ke program PHP, yaitu program CRUD, Create, Update, Delete Data, kita ada baiknya kita mengerti dulu basis data. Dan ini mungkin sekilas ya, karena mungkin kalian juga sudah belajar mata kuliah basis data. Jadi di sini saya hanya menyinggung sedikit, karena sebelum kita masuk ke program PHP, terlebih dahulu kita harus mempunyai sebuah basis data. Dan nantinya basis data ini akan kita sambungkan ke bahasa pemrograman PHP. Jadi proses update, proses read data, proses delete itu dilakukan melalui program PHP dan nantinya akan terkoneksi pada database-nya. Seperti itu. Nah, untuk pengenalan database-nya, database dan sistem basis data menjadi komponen utama dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Jadi semuanya itu tidak lepas dari database ya. Database itu bisa saja seperti database yang ada di bank, database di sebuah perguruan tinggi ya, perpustakaan, supermarket, dan lain-lain. Dan kita sebagai orang komputer harus mengetahui sistem basis data ya, atau DBMS, Database Management System, yang kira-kira dapat membantu kita ya dalam menampung basis data ataupun database secara akurat, secara tepat dan aman gitu ya. Nah, ini adalah proses tradisional ya, di mana pastinya ada data yang terjadi di sini, ada transaksi data ya, tapi dilakukan secara manual melalui kertas-kertas ini. Dan nantinya data-data yang ada di kertas ini ataupun di lemari-lemari arsip akan kita pindahkan ke sebuah sistem basis data yang kita bisa akses secara digital. Contoh interaksi di atas merupakan database tradisional ya, di mana hampir semua informasi dan diakses berupa data teks maupun fisik diakses secara fisik. Nah, jadi nantinya kita tidak akan lagi memerlukan lemari arsip seperti ini, katalog-katalog majalah, ataupun buku telepon yang tebal ya. Jadi semuanya itu sudah tidak perlu lagi. Jadi semuanya akan kita akses secara digital melalui sebuah penyimpanan sistem basis data yang tersimpan di sebuah server atau hard disk pada komputer kita. Nah, inilah ya contoh-contoh basis data modern ya. Bisa melakukan pembayaran token listrik di rumah, transaksi banking secara online, dan sebagainya. Pendaftaran secara online juga ya. Nah, ini adalah sekilas ya istilah basis data diangkat ya. Nah, adapun operasi pada basis data itu yang awal itu pastinya kita harus membuat sebuah basis data baru dan menentukan entitas ataupun objek yang akan kita record atau kita simpan ya. Bisa aja data mahasiswa, bisa aja data buku, data penjualan dan sebagainya. Lalu kita juga bisa menghapus basis data tersebut, dan di dalam basis data terdapat field ataupun tabel ya yang harus kita isi, yang merupakan atribut dari entitas-entitas dari objek yang akan kita simpan. Lalu bisa juga untuk menghapus tabel ataupun atribut tadi ya. Bisa juga menambah, mengisi, mengupdate
atau menghapus record ataupun data pada tabel-tabel yang telah kita buat. Oke, sebagai contoh kita akan membuat sebuah database pada aplikasi MySQL ya, yang ada pada XAMPP dengan cara kita mengakses PHP MyAdmin, dan nantinya program basis data ini akan kita pakai untuk membuat program CRUD di pertemuan selanjutnya. Oke, kita hidupkan dulu XAMPP. Dan jika sudah running, kita ke browser ya, boleh Google Chrome ataupun Mozilla ataupun browser favorit kalian. Kita akses ke localhost PHP MyAdmin. Pastinya kalian sudah belajar ya membuat sebuah basis data maupun di akses di MySQL atau SQL Server. Ya, jadi saya anggap kalian sudah bisa membuat sebuah basis data. Jadi di sini kita akan membuat basis data, contohnya itu adalah data mahasiswa. Jadi di sini kita akan buat namanya itu adalah DB mahasiswa. Kalian boleh membuatnya dengan query SQL ataupun secara GUI pada PHP MyAdmin, tidak ada masalah, sama aja ya. Nah, kita butuh berapa tabel ya, kira-kira ada nama, NIM, jurusan ya, 3 aja lah biar nggak ribet ya, karena ini nanti akan kita sambungkan ke program. Kalau banyak-banyak nanti juga kalian bingung, jadi kita buat 3 aja, 4 sama ID ya. Jadi nama tabelnya itu adalah tabel mahasiswa, jumlah kolom ataupun jumlah fieldnya itu ada 4. Lalu kita kirim. Oke, akan muncul seperti ini ya. Jadi yang pertama itu kita isi dengan ID, lalu nama, NIM, dan jurusan. Dan di ID ini tipe datanya integer, panjang nilainya kita kosongin, jadi kita mendapatkan nilai maksimum dari integer ya. Lalu kita buat auto increment, dan di indeksnya kita buat primary key. Lalu kita checklist ya AI-nya. AI ini artinya auto increment ya. Jadi tanpa diisi pun dia akan mengisi secara otomatis, dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi dia akan tambah-tambah 1 dan jadinya tidak akan ada yang sama. Nah, untuk variabel nama ini kita buat tipe datanya teks, panjangnya itu kira-kira 50 untuk sebuah nama orang ya, kira-kira 50 cukup. Dan NIM itu integer. Kalau di kampus kita NIM itu ada 9 karakter ya, jadi kita lebihkan 1 aja, mungkin 10. Lalu jurusan kita buat teks dengan panjang nilainya juga 50. Setelah itu kita klik simpan. Oke, sudah ada ya, kita sudah mempunyai basis data yaitu database mahasiswa, dan mempunyai 1 tabel di mana nama tabelnya itu adalah tabel mahasiswa dan terdiri dari 4 field, yaitu ID, nama, NIM, dan jurusan. Nah, untuk pertama kita tambahkan dulu secara manual datanya ya, tambah secara manual. Jadi ID ini nggak perlu diisi karena dia akan mengisi secara otomatis. Jadi nama aja kita isi ya, namanya mungkin
Zaidan Fahri ya, NIM-nya 190121107, jurusannya Teknik Informatika. Lalu di kolom kedua kita isi namanya Mikaela, NIM-nya 190121058, jurusannya Manajemen Informatika. Kalau udah kita kirim kedua data ini. Nah, ini adalah bahasa query-nya ya. Jadi kalau kita isikan tadi secara GUI, nah secara query-nya itu adalah seperti ini. Insert into mahasiswa pada field ID, nama, NIM, dan jurusan dengan value ataupun nilai, yaitu nul ya karena nggak kita isi tadi, tapi diisi secara otomatis oleh basis data dengan value ataupun nilainya itu dan nilai NIM-nya dan seterusnya. Oke, ini sudah benar ya. Kalau kita mau melihat data kita tadi, kita tinggal di fitur jelajahi atau browse kalau kalian memakai bahasa Inggris. Nah, jadi namanya di sini. Nah, nantinya data-data yang terdapat pada database ini akan kita tampilkan pada program PHP ya. Jadinya di pertemuan berikutnya data-data ini akan kita tampilkan pada program PHP yang akan kita buat, program CRUD, dan nantinya kita akan bisa menambahkan, menghapus, mengubah data-data yang ada di sini dengan program PHP ya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah pastikan kalian mempunyai database ini ya, dengan nama database yang sama, dengan nama tabel yang sama, dan dengan nama field yang sama, karena nantinya akan berpengaruh kepada pemrograman yang akan kita buat nantinya. Oke, mungkin itu aja ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Silahkan dibuat database-nya ya. Di pertemuan minggu depan harus sudah ada ya, karena kita akan langsung sambungkan database ini ke program yang akan kita buat. Oke, mungkin saya rasa itu saja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.